Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Resul Khalis, ingin mempresentasikan tentang penelitian saya dari bab 1 hingga bab 3. Dari pertama, di sini saya mengambil judul penelitian yaitu analisis preferensi konsumen dalam memilih ojek online, Gojek, dan Grab di Kota Bogor. Latar belakang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan perkembangan internet yang sangat pesat, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan aktivitasnya dan membantu dalam aktivitasnya. Berdasarkan data polling APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,71 juta jiwa. Teknologi mempengaruhi perkembangan jasa transportasi umum dan munculnya jasa transportasi online yang bisa mempermudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan transportasi umum. Dengan begitu, perusahaan transportasi online berlomba-lomba untuk membuat transportasi yang sangat efektif, yaitu dengan membuat ojek online. Ojek online ini sangat berguna di kota-kota besar, terutama di kota besar, yaitu dengan yang memiliki kota dengan kemacetan yang cukup tinggi. Dengan munculnya perusahaan ojek online cukup banyak, maka masyarakat harus melakukan penilaian. Dari penilaian tersebut akan menjadi pilihan atau preferensi konsumen tersebut. Nah, di sini saya memilih Kota Bogor, yaitu adalah menjadi kota yang dengan tempat wisata dan kuliner yang sangat banyak, dan banyak wisatawan yang berdatangan, sehingga ojek online sangat banyak tersebar di Kota Bogor. Kemudian, perumusan masalah di sini yang saya ambil adalah karena ojek online harus mengerti keinginan konsumennya. Saat ini ojek online sangat tren di masyarakat kota besar, khususnya di Kota Bogor. Jadi, dengan begitu, ojek online harus dapat mempertahankan kepopulerannya, dan maka perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ojek online harus mengetahui dan mengerti preferensi konsumen, apa yang menjadi kesukaan konsumen, apa yang menjadi daya tarik konsumen. Kemudian, pertanyaan penelitian yang pertama itu apa yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih ojek online, Grab, atau Gojek di Kota Bogor. Dan pertanyaan kedua adalah apa yang menjadi atribut yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memilih ojek online, Grab, atau Gojek di Kota Bogor. Kemudian, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui preferensi konsumen dalam memilih ojek online, Grab, atau Gojek di Kota Bogor, dan mengetahui atribut yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memilih ojek online, Grab, atau Gojek di Kota Bogor. Kemudian di sini untuk bab 2, kami membahas dari induk teorinya itu dari manajemen pemasaran. Kemudian saya membahas juga tujuan manajemen pemasaran, hal yang dipelajari dalam manajemen pemasaran. Habis itu definisi pemasaran jasa, karena di sini kita menggunakan transportasi umum yaitu ojek online. Habis itu karakteristik jasa seperti apa, kemudian perilaku konsumen, terus proses keputusan pembelian, tahapan dan proses pengambilan keputusan, preferensi konsumen, manfaat preferensi konsumen, yaitu dan terakhir itu atribut produk. Di sini saya memperkenalkan pemikiran yang saya ambil dari yang mengacu pada Abdillah dan Octavia pada tahun 2016. Di sini atribut ojek online yang saya ambil yaitu kecepatan, keamanan, dan kenyamanan. Karena 3 faktor tersebut yang menjadi daya tarik dari konsumen, karena konsumen itu membutuhkan yang cepat, walaupun cepat tapi tetap harus aman dan memperhatikan kenyamanan. Kemudian dari atribut tersebut jadi evaluasi alternatif, maka konsumen mempertimbangkan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari Gojek atau Grab, dan setelah itu maka timbullah pilihan yang dipilih oleh konsumen yang menjadi preferensi konsumen.
Nah, di sini saya membahas tentang bab 3 yaitu karakteristik penelitian. Di sini penelitian saya itu berjenis kuantitatif, kemudian deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu fenomena. Kemudian saya ini dari waktu pelaksanaan, nah itu cross sectional, menurut Rosen di buku Rosen 2019 halaman 60, cross sectional itu membandingkan satu unit yang berbeda seiring waktu. Jadi di sini membedakan kualitas Grab atau Gojek pada tahun 2018 hingga tahun sekarang. Kemudian sini pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Nah, populasi dan sampel yang populasi yang saya ambil adalah konsumen ojek online di Kota Bogor. Itu konsumen ojek, Gojek, dan Grab. Nah, di sini sampelnya saya menggunakan rumus dari Bernoulli karena jumlah populasi konsumen ojek, Gojek, dan Grab di Kota Bogor itu tidak diketahui. Jadi menggunakan rumus dari Bernoulli yang rumusnya yaitu adalah N 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,05 kuadrat. Yaitu dengan hasil 38,41,16 atau yang saya bulatkan menjadi 385. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan yaitu 95% sehingga diperoleh nilai Z yaitu 1,96. Nilai Z itu adalah tingkat nilai Z itu adalah sebentar. Itu adalah kode tingkat keberhasilan pada standar error. Kemudian tingkat kesalahan sebesar 5% dan probabilitas kuesioner benar diterima atau salah ditolak masing-masing 0,5. Dengan memasukkan ke dalam persamaan rumus Bernoulli, maka dapat diperoleh dengan jumlah sampel sebesar jumlah responnya sebesar 385. Nah, di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu dengan kategori sangat setuju, dengan skor 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Menurut buku Chopper dan Schindler tahun 2014 di halaman 278, skala Likert adalah skala memungkinkan dapat lebih diandalkan dan memberikan jumlah data yang lebih besar daripada skala lainnya. Kemudian, nanti dari skala ini maka bisa diketahui yang sangat setuju atau yang sangat tidak setuju. Nah, di sini saya menggunakan ini pengumpulan data yaitu kuesioner. Karena kuesioner ini dengan membagikan ke beberapa orang yang sampel yang berjumlah 385 orang tadi. Nah, maka dari hasil kuesioner tersebut nanti akan bisa disimpulkan apa yang menjadi daya tarik dari konsumen untuk memesan ojek online. Nah, di sini saya menggunakan analisis conjoin untuk analisis datanya. Nah, menurut Skaran dan Bogi tahun 2016 di halaman 320, conjoin adalah teknik yang sering digunakan pada pemasaran untuk memahami bagaimana konsumen mengembangkan preferensi konsumen untuk produk atau layanan. Di sini tahapan conjoin itu menentukan faktor dan level atribut, kemudian mendesain stimuli, lalu mengumpulkan pendapat responden terhadap stimuli, kemudian melakukan proses conjoin dengan data yang ada, menentukan kedapatan prediksi dari hasil conjoin, dan yang terakhir menginterpretasi hasil conjoin.
Sekian dari presentasi saya tentang bab 1 dan bab 3. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.